Menjawab tuduhan Hanif dan kawan-kawan terhadap tesis penulis. Tulisan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tanggal 22 Oktober 2024. Teman-teman silakan membaca sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Mengabaikan metode dan kaidah ahli nasab. Hanif Alatos dan kawan-kawan dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alwi mengatakan, Imaduddin secara terang-terangan mengabaikan kaidah-kaidah ilmu nasab yang telah lama dirumuskan para ulama nasab. Ilmu nasab yang mempelajari silsilah dan garis keturunan memiliki metodologi dan kaidah yang ketat dan diakui para ahli sejak berabad-abad. Benarkah penulis mengabaikan ilmu nasab atau malah Ba'alwi yang kekeh ingin diakui sebagai keturunan Nabi yang menabrak ilmu nasab? Mari kita uji metode dan kaidah ilmu nasab yang terdapat dalam kitab-kitab ilmu nasab. Metode isbat nasab. Metode isbat nasab yang terdapat dalam kitab ilmu nasab semacam Rosail fil Ilmil Ansab ada 7. Dari ketujuh metode itu, semuanya menyatakan Ba'alwi batal. Metode syurah wal istifadah. Dengan menggunakan metode pertama ini, nasab Ba'alwi batal karena syurah dalam kurung populer mempunyai syarat yaitu adamul mu'arid, dalam kurung tidak ada dalil penentang. Sedangkan kitab pengakuan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi di abad ke-9 Hijriah bertentangan dengan kitab nasab di abad ke-6 Hijriah, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaid, Ubaidullah, atau Abdullah. Pakar ilmu nasab Syekh Husain bin Haidar Al-Hasimi dalam kitabnya Rosail fil Ilmil Ansab mengatakan, pertama adalah dengan istifadatun nasab, dalam kurung menyebarnya nasab, dan syuhratun nasab, dalam kurung populernya nasab di desanya, dengan populer yang membuahkan keyakinan dan dengan menyebar antara manusia yang bisa terjadi keyakinan dengan berita mereka atau dugaan kuat, dan aman dari kemungkinan kesepakatan mereka untuk berdusta dengan disertai tidak adanya dalil yang menentang. Metode kitab-kitab nasab. Menggunakan metode kitab-kitab nasab, Ba'alwi batal karena kitab-kitab nasab bisa digunakan sebagai pengisbat nasab mempunyai syarat yaitu sebuah kitab nasab tidak boleh bertentangan dengan isi kitab nasab sebelumnya. Sedangkan kitab nasab yang mengisbat Ba'alwi baru ada di abad ke-9 dan 10 Hijriah yang bertentangan dengan kitab sebelumnya. Perhatikan apa yang dikatakan dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Juz 8 halaman 319 karya Imam Romli. Dan boleh baginya bersaksi dengan tasamu ketika tidak ada penentang yang lebih kuat dari tasamu, seperti ingkarnya orang yang dinisbahkan atau adanya ta'an dalam kurung celaan seseorang dalam nasab itu. Benar hukum demikian bahwa tasamu gugur dengan adanya ingkar dan ta'an, tetapi menurut pendapat yang kuat bahwa disyaratkan ta'an itu tidak disertai tanda-tanda kedustaan orang yang menyampaikannya. Jelas metode para nasabah dalam kurung pakar nasab dan pakar fikih membatalkan nasab Ba'alwi dengan metode syurah wal istifadah karena kesyurahan Ba'alwi ditolak oleh kitab nasab abad ke-6 Hijriah, Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab Al-Muqaddimat fil Ilmil Ansab, syarat menjadikan kitab nasab sebagai pegangan adalah pertama, ia tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab asal. Dalam kitab Usulu Ilmi An-Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab, karya Fuad bin Abduh bin Abil Ghaz Al-Jaizani dikatakan, dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasar apa yang terdapat dalam kitab baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasar memori bangsa saja. Jadi jelas, kitab andalan Ba'alwi, Arbul Qoh Al-Musyikoh, Al-Jawharus Syafaf, An-Nafah Al-Ambariyah, yang semuanya ada di abad ke-9 Hijriah tidak bisa digunakan sebagai isbat nasab Ba'alwi karena bertentangan dengan kitab nasab yang lebih tua yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad ke-6 Hijriah. Metode syahadah atau al-bayyinah asy-syar'iyyah. Kesaksian dua orang saksi ini bisa dilakukan untuk kesaksian orang yang hidup hari ini, tidak bisa untuk Ubaid yang hidup 1000 tahun lalu. Syekh Khalil Ibrahim mengatakan tentang al-bayyinah asy-syar'iyyah dalam kitabnya Muqaddimat fil Ilmil Ansab, aku berkata sesungguhnya masalah ini dalam kurung al-bayyinah asy-syar'iyyah bukan untuk menetapkan nasab kabilah-kabilah, tetapi digunakan untuk menetapkan nasab anak kepada ayahnya. Dalam kurung Muqaddimat 62. Jadi, metode dua orang saksi ini menurut para ahli nasab tidak bisa digunakan untuk mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad. Metode ikrar. Menurut Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab Muqaddimat, metode iktiraf dan ikrar ini pula tidak bisa mengisbat nasab yang jauh seperti Ubaid. Ia digunakan hanya untuk nasab orang yang hari ini hidup. Aku berkata, sesungguhnya masalah ini tidak menentukan nasab kabilah-kabilah, tetapi ia menentukan nasab seseorang yang diragukan kesahihannya. Maka ketika seseorang ayah beriktiraf dan berikrar bahwa ia bapak dari anak ini,
maka anak ini diisbat kepadanya dan kepada nasabnya. Muqaddimat halaman 62. Metode i'tiraf. Metode yang kelima adalah i'tiraf atau ikrar, seorang laki-laki yang berakal bahwa fulan adalah anaknya, dan orang yang diaku haruslah orang yang pantas diakui, dalam kurung sebagai anak untuk pengaku, dan tidak ada penghalang, dalam kurung untuk pengakuan itu. Cara i'tiraf dan ikrar seorang ayah kepada anak ini pula menurut Syekh Khalil Ibrahim digunakan untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah ribuan tahun wafat seperti Ubaid. Metode qiyafah. Metode ini pun hanya bisa dilakukan untuk orang yang hari ini masih hidup untuk melihat keserupaan antara keduanya, bukan untuk mengisbat nasab jauh, karena kita tidak bisa membandingkan antara Ubaid dan Ahmad bin Isa yang sudah wafat 1000 tahun yang silam. Metode DNA. Dalam kitab Muqaddimat fil Ilmil Ansab, Syekh Khalil Ibrahim menyajikan tulisan pakar DNA Arab, Profesor Ubaidillah, dalam kurung halaman 178. Dalam tulisan tersebut, Profesor Ubaidillah menyatakan bahwa tes DNA telah mampu membongkar orang yang mengaku keturunan Ahlul Bait dengan palsu dan dusta. Hal itu ketika hasil tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka adalah dari keturunan Persia dan Kaukasus. Maka tidak aneh mereka memerangi ilmu tes DNA ini dalam situs-situs mereka. Berbeda dengan hasil tes DNA para asyraf lain yang terkenal yang sama dan dekat dengan DNA Adnan. Profesor Ubaidillah berkata, setelah meneliti dan melakukan banyak tes dan analisis laboratorium terhadap DNA untuk mengetahui keragaman ras manusia, para peneliti menemukan bahwa warisan genetik Arab termasuk dalam ras tersebut, dalam kurung J1, Jakarta Angka 1. Peneliti Profesor Ali bin Muhammad Al-Syahi mengatakan, kita dapat memberi nama pada jenis J1 dengan DNA suku Arab. Setelah kita mengetahui DNA Arab itu J1, maka sekarang kita bertanya, apakah hasil tes DNA klan Ba'alwi? Jawabannya, hasil tes DNA mereka adalah G, gadal. Hasil itu menunjukkan bukan saja mereka bukan keturunan Nabi, tetapi mereka juga bukan orang Arab. Metode Qur'ah. Al-Qur'ah, dalam kurung diundi, digunakan sebagai isbat nasab berdasarkan hadis Zaid bin Arqam. Ia berkata, aku duduk di sisi Nabi SAW, maka datanglah seorang laki-laki dari Yaman. Maka ia berkata bahwa 3 orang dari Yaman datang kepada Ali karamallahu wajhah mengadukan sengketa hukum anak kepadanya. Mereka telah menjimak seorang wanita dalam satu masa suci. Maka Ali berkata kepada 2 orang, relakanlah anak untuk orang ini. Maka kemudian 2 orang itu tidak mau dengan bergolak. Maka kemudian Ali berkata kepada 2 orang, relakanlah anak itu untuk orang itu. Maka keduanya tidak mau. Maka kemudian Ali berkata kepada 2 orang, relakanlah anak itu untuk orang itu. Maka keduanya tidak mau. Maka Ali berkata, kalian bersama-sama orang yang bertengkar. Aku akan mengundi di antara kalian. Maka barang siapa keluar undiannya, anak ini miliknya, dan ia harus membayar 2/3 diat bagi yang lain. Maka kemudian Ali mengundi di antara mereka. Maka ia menjadikan anak itu bagi yang keluar undian. Maka Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Metode Qur'ah ini pun tidak bisa dilakukan untuk nasab Ba'alwi karena metode ini dilakukan hanya ketika dalil-dalil pengisbat dan penafi sama kuatnya. Sedangkan dalil yang mengisbat nasab Ba'alwi sangat lemah dan termasuk nasab maudhu dalam kurung palsu. Dari ketujuh metode isbat nasab yang digariskan oleh para pakar nasab tersebut, sudah nyata siapa yang menabrak metode dan kaidah nasab. Yang hari ini masih mengisbat Ba'alwi dengan begitu terangnya kebatalan mereka, maka merekalah yang telah menabrak metode dan kaidah nasab. Klasifikasi nasab menurut ahli nasab. Dalam buku tersebut, Hanif dan kawan-kawan mengatakan, Imaduddin selalu berteriak lantang bahwa nasab Ba'alwi adalah nasab batil dan mardud. Imaduddin tampaknya tidak memahami makna nasab mardud dan nasab batil dalam terminologi ilmu nasab. Dalam ilmu nasab, nasab seseorang atau sebuah keluarga terbagi menjadi beberapa tingkatan. Berikut kami tuangkan klasifikasinya dengan terjemahan secara global. Lalu, Hanif dan kawan-kawan mengutip pendapat para pakar nasab Syekh Husain bin Haidar Al-Hasimi dalam kitab Rasail tentang klasifikasi nasab. Setelah mengutip dan menerjemahkan, lalu Hanif mengatakan, berdasarkan klasifikasi di atas, nasab Ba'alwi jelas masuk kategori nasab sahih sebab memiliki silsilah nasab yang jelas dan disepakati keabsahannya oleh semua nasabah yang membahas nasab Ba'alwi. Tidak ada satupun nasabah yang menafikan. Status Ba'alwi sebagai nasab pun sahih dinyatakan oleh banyak ulama, sebagaimana telah kami uraikan di bab 1. Pertanyaannya, benarkah apa yang disampaikan Hanif itu? Apakah ia menjelaskan detail setiap kalimat yang ia kutip dari kitab Rasail sehingga pembaca bisa juga memahami walau ia tidak memahami bahasa Arab? Atau ia hanya menerjemahkan lalu mengambil kesimpulan sendiri tidak sesuai apa yang dimaksud oleh pengarangnya sendiri?
Untuk asas keterbukaan, mari kita kutip utuh apa yang ada dalam kitab Rosail, lalu penulis akan jelaskan kata per kata yang penting untuk dijelaskan agar apa yang diinginkan oleh penulis kitab itu sesuai. Lalu pembaca bisa bandingkan dengan apa yang ada dalam buku Hanif dan kawan-kawan tersebut. Mari kita mulai. Bagian-bagian nasab, maka nasab itu bukan hanya ada satu tingkatan, tetapi terbagi dalam istilah ulama nasab kepada 4 bagian. Yang pertama, nasab sabit, dalam kurung yang tetap. Disebut juga nasab sahih, yaitu nasab yang kuat dengan silsilah yang benar yang diijma kesahihannya dari para ahli nasab yang muhakkik, dalam kurung ahli meneliti. Dan para ulama membuat istilah dari nasab ini dengan nasab sahih sabit, atau mereka mencukupkan dengan salah satu lafaz, dalam kurung sahih atau sabit. Perhatikan, nasab yang sahih itu mempunyai syarat dia silsilahnya harus benar diijma kebenarannya oleh para ahli nasab. Sekarang kita tanya, mana ulama nasab pada masa Ahmad bin Isa yang mengisbat Ubaid atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Tidak ada. Kitab nasab yang pertama mengisbat Abdullah sebagai anak Ahmad ada di tahun 880 Hijriah. Yang mengisbat Alwi baru ada pada tahun 996 Hijriah. Wah, itu sudah 651 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Bahkan pada abad ke-6, kitab As-Sajarah Al-Mubarakah menegaskan anaknya Ahmad hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Maka pengakuan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah ini batal sesuai ilmu nasab. Maka dari itu nasab Ba'alwi tidak bisa disebut nasab sahih. Bagian kedua, nasab masyhur, yaitu nasab yang masyhur dan terkenal antara manusia, apalagi di antara kabilah itu sendiri. Tetapi mereka tidak diketahui dari mana ketersambungan nasabnya dalam kabilah itu. Kabilah itu mengakui nasab mereka dan tidak ada jalan menafikan, walaupun tidak ada susunan silsilah yang menyatakan hubungan itu, dan tidak pula ada nama-nama yang mengarah kepada sebab-sebab. Bagian kedua ini dan yang sebelumnya tidak bisa membedakan keduanya kecuali ulama nasab. Kalau tidak, dua bagian itu dianggap satu bagian menurut ulama lainnya. Saya ulangi, kalau tidak, dua bagian itu dianggap satu bagian menurut ulama lainnya. Dan perlu diketahui bahwa kemasyhuran suatu nasab terkadang tidak asli, yaitu ketersambungan nasab itu terkadang karena ia sebagai maula, dalam kurung mantan budak suatu kaum, bukan benar-benar keturunan mereka. Terkadang pula nasab itu karena adanya asimilasi dengan suatu kaum, atau karena ia tetangga kaum itu. Dan kepentingan para ahli nasab yang muhakkik adalah menjelaskan dengan terang benderang semua itu dengan dalil. Bagian ini disebut juga dengan nasab syarih, seperti ucapan ahli nasab bahwa Adnan Syarih keturunan Ismail dan sesungguhnya Nazar bin Ma'ad Syarih anak Ma'ad. Perhatikan, nasab masyhur itu adalah nasab seseorang yang dikenal di antara manusia tersambung pada suatu kabilah, tetapi ia tidak mengetahui jalurnya. Kabilah tersebut mengakui bahwa orang itu bagian darinya walau tidak diketahui silsilah atau nama-nama nasab yang tersambung kepada kabilah itu, seperti kemasyhuran Adnan sebagai keturunan Ismail. Semua ahli nasab sepakat bahwa Adnan adalah keturunan Ismail, tetapi mereka tidak mempunyai urutan nama-nama yang sahih yang menyambungkan Adnan kepada Ismail. Apakah nasab Ba'alwi termasuk kategori nasab masyhur? Tidak. Karena Ba'alwi mempunyai urutan nama-nama yang menyambungkan mereka kepada Ahmad bin Isa. Tetapi urutan itu tertolak kitab nasab abad ke-6 Hijriah. Jadi Ba'alwi itu tidak termasuk kategori nasab masyhur, tetapi masuk ke dalam kategori nasab mardud, dalam kurung tertolak, yang nanti akan diterangkan. Bagian ketiga adalah nasab makbul, yaitu nasab yang ditetapkan oleh suatu kaum pemegang otoritas dari sebuah kabilah, tetapi dinafikan oleh kaum yang lain dari kabilah itu. Maka isbat dan nafi kedudukannya sama. Keduanya dua arah yang berhadapan dan berlawanan. Maka nasab ini kemudian disebut nasab makbul karena kesamaan dalam kurung dalil antara kedua yang berlawanan. Dan karena pertentangan ini dari dalam kabilah yang memiliki otoritas itu sendiri, bukan dari kaum lain. Jika tidak demikian, dalam kurung, pertentangan yang terjadi antara pemegang otoritas di suatu kabilah dengan orang luar, maka pendapat yang diterima adalah kaum yang memiliki otoritas itu, bukan orang lain. Baik dalam menetapkan atau menafikan, maka pendapat yang diterima adalah pendapat pemegang otoritas di kaum itu. Ulama menyebut nasab ini sebagai nasab yang ada perbedaan pendapat. Mereka menyebut juga nasab sahih dari ahli nasab anu. Ini adalah bahwa nasab itu sahih menurut ahli nasab ini dan tidak sahih menurut ahli nasab yang lain. Yakni yang ditemukan adanya khilaf antar ahli nasab, dan engkau melihat bahwa mayoritas ucapan ahli nasab dalam mengambil dan menolak nasab di antara mereka adalah dalam nasab yang seperti ini. Seperti ucapan mereka, fulan fi akibihi khilaf, fulan yang tentang ia berketurunan terjadi perbedaan pendapat, fulan fi jinazar, fulan yang di dalamnya ada catatan. Perhatikan,
Nasab makbul adalah nasab seseorang dari suatu kabilah yang pemegang otoritas di kabilah itu berbeda pendapat tentang dia. Sebagian menerima, sebagian menolak. Seperti seseorang yang mengaku keturunan Sunan Gunung Jati dalam kurung SGJ, lalu Badan Nasab SGJ di Banten menerima, sedang Badan Nasab SGJ di Cirebon menolak. Maka kedudukan nasab ini disebut nasab makbul. Jika yang menyatakan perbedaan pendapat itu terjadi antara Badan Nasab SGJ dan orang lain di luar keluarga SGJ, maka yang harus diambil adalah pendapat keluarga SGJ. Lalu, apakah nasab balwi bisa disebut nasab makbul? Tidak. Kenapa? Karena nasab balwi sama sekali tidak disebut oleh para ahli nasab sejak Ahmad bin Isa. Tidak ada yang menerima dan tidak ada yang menolak. Kenapa tidak ada yang menolak? Karena memang tidak ada. Lalu di abad ke-6, kitab As-Sejarah Al-Mubarokah menetapkan anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid, atau Ubaidillah, atau Abdullah. Jika di masa As-Sejarah Al-Mubarokah ada ahli nasab yang menyebut nama Abdullah sebagai anak Ahmad, maka baru bisa dikatakan itu nasab makbul. Karena walaupun di kitab As-Sejarah Al-Mubarokah tidak ada nama Abdullah, tetapi di kitab lain yang semasa ada. Bagian keempat adalah nasab mardud, yaitu nasab dusta, silsilah palsu, dan pohon nasab yang tidak punya asal. Ia adalah nasab yang diletakkan oleh seorang pendusta dan dijangkaukan kepada sebuah kaum. Akan tetapi kaum itu membatalkannya, mengingkarinya, dan tidak mengenalnya, dan menafikannya dalam sejarah mereka dan tidak menetapkannya. Dan bagian yang akhir ini adalah makna risalah kami ini. Maka nasab palsu tidak terlepas dari 3 rukun. Nisbat yang palsu dan dusta, pemalsu nasab yang pendusta, yang dipalsukan untuknya dalam kurung yang mencangkok, atau atasnya dalam kurung yang dicangkok. Perhatikan, nasab mardud adalah nasab yang dusta, silsilah palsu, dan pohon nasab yang tidak punya asal. Inilah kedudukan nasab balwi, nasab mardud. Kenapa? Karena nasabnya dusta. Dari mana dustanya? Karena tidak ada ulama mencatat nasabnya sejak masa Ahmad bin Isa sampai mereka mengaku di abad ke-9 Hijriah setelah 550 tahun. Di sisi lain, yang dicatat di abad ke-6 Hijriah, anak Ahmad bin Isa 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Sedang mereka mengaku keturunan anak Ahmad bin Isa yang bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Jelas itu nasab yang diciptakan, tertolak oleh kitab nasab abad ke-6 Hijriah. Jika Balwi mengatakan, buktinya tidak ada keturunan Ahmad bin Isa sekarang yang menafikan mereka sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Sedangkan definisi nasab mardud kan adanya kabilah itu yang menafikan penyusup itu. Jawab, keturunan Ahmad bin Isa yang ada sekarang tidak bisa diiktibar dalam menerima atau menolak nasab balwi. Mengapa? Karena jarak pengakuan balwi dan perpisahan nasab mereka terjadi di nama anak-anak Ahmad bin Isa yang sudah berjarak 1101 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa sampai sekarang. Dengan jarak yang sepanjang itu, maka sudah berkembang menjadi puluhan kabilah-kabilah dari kakek bersama Ahmad bin Isa. Maka masing-masing kabilah hanya diiktibar ketika menafikan penyusup dalam kabilahnya masing-masing. Lalu yang diiktibar penafian siapa? Penafian berdasarkan kitab-kitab nasab masa Ahmad bin Isa atau masa yang paling dekat kitab itu dapat ditemukan. Kitab nasab yang paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa yang menyebut seluruh anaknya yang berketurunan adalah kitab As-Sejarah Al-Mubarokah di abad ke-6. Dan di situ leluhur Balwi bernama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah tidak disebutkan sebagai anak Ahmad bin Isa. Maka nasab mereka adalah nasab mardud yang dapat diverifikasi kepalsuannya melalui kitab-kitab nasab kuno yang hari ini tersedia. Kaidah-kaidah ulama nasab dalam membatalkan nasab balwi. Hanif dan kawan-kawan membuat framing bahwa tesis penulis menabrak kaidah-kaidah para ahli nasab. Mari kita uji nasab balwi dengan menggunakan kaidah-kaidah nasab dari para ahli nasab dalam kitab-kitab nasab mereka dengan kaidah-kaidah nasab berikut ini. Kaidah ke-1. Jika dari seorang yang mengisbat dan menafikan dalam kurung nasab jelas ada kepentingan, maka biasanya pendapatnya ditinggalkan. Kadang, dalam hal-hal tertentu pendapatnya dapat digunakan jika bertentangan dengan kepentingannya, dan tidak dapat diambil pendapatnya kecuali dikuatkan oleh ulama lainnya yang tidak berkepentingan. Para ulama nasab tidak mengutip dari orang yang punya kepentingan. Dari kaidah ini, kitab-kitab karya Ba'alwi seperti Al-Burqa Al-Musyikoh, Al-Jawrus Syaffaf, dan sebagainya, atau para muridnya, pendapatnya tidak layak dijadikan hujjah karena di sana ada kepentingan. Kaidah kedua. Dan ketika kita mentahqiq nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka.
Dari kaidah ini, referensi yang harus digunakan oleh Ba'alwi dalam mempertahankan nasab adalah kitab-kitab nasab, bukan kitab sejarah atau tasawuf. Sementara kitab nasab yang mencatat mereka baru pada abad ke-10 Hijriah yang bertentangan isinya dengan kitab-kitab sebelumnya. Kaidah ketiga, dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasar apa yang terdapat dalam kitab baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasar memori bangsa saja. Dari kaidah ini, hujah-hujah Ba'alwi untuk Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa dengan menggunakan kitab abad ke-10, sementara Ubaid hidup di abad ke-4 Hijriah, tertolak. Apalagi kitab itu bertentangan dengan kitab abad ke-6 Hijriah, Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kaidah keempat, marji dalam kurung referensi berbeda dengan masdar dalam kurung sumber, yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya dengan peristiwa yang diceritakannya. Adapun marji berbeda dengan masdar pada beberapa atau seluruh unsur sebelumnya. Maka penulis marji membutuhkan masdar dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya. Oleh karena itu, masdar lebih layak diiktibar apabila terjadi pertentangan dengan marji, kecuali jika marji tersebut memuat analisis yang cermat yang membantah kontradiksi melalui masdar atau bahan-bahan primer lainnya. Dari kaidah ini jelas, jika kitab nasab yang baru bertentangan isinya dengan kitab lama, maka kitab lama yang diiktibar dalam kurung dihitung sebagai hujjah. Kaidah kelima, tidak semua orang yang menulis nasab itu bisa dijadikan hujjah, dan tidak semua yang ditulis sah untuk dijadikan hujjah. Dari kaidah ini, kitab-kitab ulama yang menyebut nasab Ba'alwi, jika kitab itu bukan kitab nasab, maka tidak sah. Karena kitab yang sah digunakan sebagai hujjah dalam isbat nasab hanyalah kitab nasab. Kaidah 6. Dan ketahuilah bahwa informasi jika bertentangan dengan logika dan referensi dan bertentangan dengan usul, maka ia informasi palsu, yaitu maudhu. Informasi yang palsu dan maudhu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Dari kaidah nasab ini, saya ulangi, dari kaidah ini, nasab Ba'alwi batal total. Ia nasab manhul dalam kurung palsu, karena ia bertentangan dengan logika. Suatu nasab yang tidak disebutkan selama 550 tahun tiba-tiba muncul mengaku sebagai keturunan Nabi tanpa ada referensi kitab nasab sebelumnya, dan bertentangan dengan mangkul dalam kurung kitab-kitab nasab. Kaidah ketujuh, dan seyogyanya bagi peneliti nasab untuk tidak menganggap suci teks-teks dalam kurung tentang kutipan nasab, maka setiap teks selain kalam Allah dan hadis Rasulullah SAW, ia tunduk untuk bisa diteliti dan didalami. Ia bisa salah dan benar. Dengan kaidah ini, maka setiap ucapan ulama yang mengutip tentang nasab Ba'alwi dalam kitabnya seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, boleh kita teliti istidlalnya jika mereka menyampaikan dalil, atau jika tidak menyampaikan dalil, maka kita tinggalkan jika bertentangan dengan kitab-kitab nasab. Itulah cara ahli nasab meneliti nasab, bukan dengan memframing seseorang yang meneliti nasab sebagai orang yang merendahkan ulama. Kaidah ke-8. Tidak ada seorang pun kecuali ilmunya dapat diterima atau ditolak kecuali Rasulullah SAW. Dari kaidah ini, penelitian nasab yang menguji istidlal kutipan ulama besar pun tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan dianjurkan. Kaidah ke-9. Banyaknya kitab-kitab referensi tidak bisa dijadikan hujjah jika diambil dari sumber yang satu. Dari kaidah ini, banyaknya Hanif Al-Attos dan kawan-kawan mengutip kitab-kitab yang mengisbat Ba'alwi mulai dari abad ke-10 sampai sekarang tidak ada artinya jika semuanya mentok mengutip dari kitab Al-Burqa Al-Mulshiko, karya Ali Asakron di abad 9 Hijriah. Kaidah ke-10. Ketika sudah diketahui pemalsunya dan diketahui ilat dalam kurung alasan pemalsuan yang mencela itu, maka hilanglah istidlal dalam kurung mencari dalil. Dari kaidah ini, ketika penulis mengetahui bahwa yang meletakkan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Ahmad bin Isa adalah Ali Asakron dan mengetahui alasan dia meletakkan itu yaitu karena ada kemiripan nama, maka hilanglah kekuatan dalil dari nasab Ba'alwi itu. Artinya nasab Ba'alwi itu ujuk-ujuk datang tanpa dalil sedikit pun. Kaidah ke-11. Dalam kurung sejarawan tidak boleh didahulukan dari penetapan ahli nasab, khususnya jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya. Dalam kurung Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 71. Dari kaidah ini,
Seluruh referensi Hanif dan kawan-kawan yang 100 kitab itu tidak bisa digunakan sebagai dalil nasab Ba'alwi karena kitab-kitab itu hanya kitab sejarah, kitab tasawuf dan semacamnya. Kitab nasab yang bisa ditunjukkan Hanif hanya An-Nafah di abad 9 yang bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya. Kaidah ke-12. Ilmu ini dalam kurung penetapan nasab tidak bisa diambil kecuali dari sumber-sumber dan referensi-referensinya. Dari kaidah ini sama dengan kaidah sebelumnya, bahwa kitab yang bisa dijadikan dalil hanyalah kitab-kitab nasab. Kaidah ke-13. Maka nasab bisa dikatakan diisbat jika ditemukan dalam catatan atau kitab dengan syarat apa yang tertulis itu petunjuknya jelas untuk tujuan dalam kurung mengisbat nasab dan bukan termasuk nama yang mirip. Dari kaidah ini, nama Abdullah yang terdapat dalam As-Suluk dalam kurung 732 Hijriah yang pada abad ke-9 Hijriah diijtihadi oleh Ba'alwi sebagai sama dengan nama Ubaid adalah tidak bisa diterima. Karena isbat nasab yang diambil dari satu kitab harus bersifat qat'i, memiliki kesamaan nama bukan hanya mirip saja. Kaidah ke-14. Dan semacam jika kita mengatakan hai Syarif atau telah datang seorang Syarif dan semacamnya sesuai dengan apa yang kami sebutkan, maka jika kita melihat tertulis tulisan yang maksudnya bukan mengisbat nasab, maka kita tidak boleh membawanya kepada isbat nasab dan tidak boleh kita bergantung kepadanya dalam menetapkan nasab ketika maksud tulisan itu bukan penetapan nasab. Dari kaidah ini, kita memahami bahwa sebutan Sayyid atau Syarif dalam suatu kitab tidak termasuk isbat nasab. Seperti ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebut Sayyid kepada seorang Ba'alwi, itu tidak bisa disebut ia telah mengisbat Ba'alwi tersebut. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.